matriks gitu ya. Nah, dari situ kita mau mendapatkan atau mencari frekuensi natural system ya. Jadi dari apa namanya frekuensi natural system, coba sebentar ini hmm, saya buka ini ya. Dari frekuensi natural system itu kan didapat dengan cara kita menyelesaikan namanya analisa fundamental ya. Analisa fundamental itu analisa yang dilakukan berdasarkan sifat-sifat komponen-komponen fundamental dari suatu sistem, yaitu apa namanya terdiri dari massa dan kekakuan saja. Jadi untuk mencari frekuensi natural sistem kita menggunakan analisa fundamental di mana yang diperlukan datanya adalah data untuk massa dan kekakuan ya. Nah, analisa fundamental ini dipakai untuk dengan cara menyelesaikan problem eigenvalue. Nah, eigenvalue itu yang dinyatakan sebagai determinalnya, determinan dari apa lambda. Lambda di sini dinyatakan sebagai eigenvalue. Jadi Anda bisa lihat catatan yang barusan saya kirim ya. Bentar saya buka di sini bisa nggak ya? Hmm. Nah, ini dengan cara kita menyelesaikan problem eigenvalue ya. Bisa bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini penyelesaian problem eigenvalue ini untuk menentukan nilai lambda ya. Lambda ini adalah nanti merupakan apa namanya akar-akar persamaan karakteristik ya. Lambda ini merupakan akar persamaan karakteristik. Jadi kalau yang sebelumnya kita bicarakan bahwa kalau sistem dengan 3 DOF itu adalah suatu sistem dengan order 3 gitu ya. Jadi lambdanya ini nanti lambda pangkat 3. Jadi kayak seperti Nah, nanti keluarnya dari apa namanya persamaan matematik yang didapat itu didapatkan persamaan polinomial derajat n gitu ya. N-nya adalah sesuai dengan DOF-nya ya. Nah, kita mencari lambda ini ya. Dari lambda yang kita cari ini adalah akar persamaan karakteristik. Nah, setelah lambda ini kita dapatkan, maka otomatis nanti lambda ini adalah sama dengan omega n kuadrat. Jadi frekuensi natural kuadrat. Sehingga untuk mencari frekuensi natural kita tinggal mengakarkan nilai dari lambda yang kita dapatkan. Jadi nanti lambda ini kan kita dapatkan akar-akarnya yang seperti Ibu bilang nanti dia dalam bentuk persamaan polinomial. Nah, itu nanti uh, kita akarkan ya. Lalu nilainya itu disebut sebagai frekuensi natural system. Jadi mungkin untuk um, sekarang kita bisa lihat bagaimana untuk menyelesaikan lambda ini. Nah, kita menggunakan namanya problem eigenvalue. Dan problem eigenvalue ini dinyatakan sebagai ini ya, akar dari matriks K dikurangi lambda matriks M ya. Itu dikali U di mana ini ya sama dengan 0, di mana persamaan di atas merupakan sistem persamaan linear homogen. Nah, ini U ini kan ada nilainya. Jadi kalau ini kan ada dua komponen ya, di dalam matriks ini dikalikan
U ini dikalikan ini U sama dengan 0. Nah, kalau ini U ini ada nilainya, maka yang di sini ini kan sama dengan 0. Jadi salah satunya harus sama dengan 0. Nah, ini yang disebut sebagai eh, persamaan linear homogen ya, merupakan sistem persamaan linear homogen. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian non trivial dari persamaan tersebut, syaratnya adalah determinan dari lambda itu sama dengan determinan dari lambda itu sama dengan eh, K apa namanya matriks K dikurangi lambda M ya dalam apa namanya itu sama dengan 0. Jadi determinan di sini itu merupakan nanti hasilnya adalah merupakan polinomial ya derajat n yang menghasilkan persamaan atau akar persamaan karakteristik. Nah, itu ini ya, sudah Ibu contohkan di situ. Jadi kalau melihat di sini mungkin Anda kalau misalkan bingung bisa lihat langsung yang di yang saya kirim ya. Nah, kalau yang Ibu kirim itu kan kita sudah dapatkan matriks K ya, matriks K dan matriks M. Nah, jika ini kan cuma belum ada nilainya. Nah, kita anggap aja kalau K1, K2, K3 itu sama kekakuannya sama dengan K dan M1, M2 dan M3 itu sama dan kekakuannya adalah M. Maka kalau kita tulis kembali matriks K dan M-nya seperti itu ya, yang sudah Ibu kirim. Sehingga kita bisa dapatkan determinan matriks K dikurangi lambda M sama dengan 0. Nah, untuk mencari determinan Anda harus ingat uh, pengerjaan matriks ya. Pengerjaan matriks untuk matriks 3 kali 3 menyelesaikan determinan itu kita menggunakan aturan Sarus ya. Nah, itu udah Ibu gambarkan di situ ada penyelesaian matriks 3 kali 3 dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, aturan Sarus itu lalu kita kerjakan ya solusinya. Nah, yang terakhir itu yang kita dapatkan lambda pangkat 3 M pangkat 3 dikurangi 4K lambda pangkat 2 M pangkat 2 ditambah 6K kuadrat lambda M dikurangi K pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut persamaan karakteristiknya ya. Jadi persamaan karakteristik yang di sini ya penjabaran dari penyelesaian non trivial yang merupakan persamaan karakteristik ini memberikan persamaan karakteristik yaitu sebuah persamaan polinomial derajat n gitu ya, derajat m dalam lambda. Jadi ordernya itu sama dengan jumlah DOF pada sistem. Jadi kalau DOF-nya ada 2, DOF-nya 2, maka persamaan polinomialnya akan derajat 2. Sehingga akarnya cuma 2 yang dicari. Jadi lambdanya cuma 2. Tapi kalau 3 DOF untuk yang sistem diskrit ya, ini ordernya order 3, maka akar persamaannya juga nanti 3 ya. Nah, itu caranya sudah Ibu kirim untuk contoh soal langsung. Jadi kalau ini adalah cara-caranya ya. Tetapi Ibu buat langsung dalam bentuk soal sehingga Anda bisa lebih mudah memahami. Jadi kalau itu kan sudah dapat. Nah, itu untuk cek pertama kemarin itu kan kita ngecek apakah matriksnya ya matriks M-nya harus matriks diagonal dan matriks K-nya itu harus matriks simetri kan gitu ya. Nah, untuk pengecekan kedua itu adalah hasil dari persamaan polinomial yang kita dapatkan.
Nah, persamaan polinomial yang kita dapatkan itu harus selang-seling tandanya ya. Misalkan pertama yang di awal plus minus gitu. Jadi harus selang-seling. Kalau nggak selang-seling itu salah. Jadi harus dirujuk kembali atau dicek kembali gitu ya. Jadi hasil dari polinomial derajat n-nya itu adalah selang-seling. Itu udah Ibu tandain. Tanda plus dan minusnya selang-seling. Nah, plus minus itu yang ininya ya. Dia bentuk persamaannya itu tandanya selang-seling gitu ya. Nah, kalau mulai plus berarti habis plus minus gitu. Kalau mulai minus berarti habis minus plus, habis itu minus lagi terus plus lagi gitu. Jadi selang-seling. Itu pengecekan kedua. Ya, artinya dari pengecekan pertama sudah oke, kalau pengecekan kedua nggak oke berarti salahnya di situ. Jadi Anda boleh ngecek lagi, ngitung kembali mungkin pada waktu eh, menghitung atau menyelesaikan determinannya itu Anda ada yang salah gitu ya. Nah, setelah didapatkan polinomial derajat 3, itu kan polinomial derajat 3 yang kita dapatkan yaitu lambda pangkat 3, M pangkat 3, dikurangi 4K lambda pangkat 2, M pangkat 2, ditambah 6K kuadrat lambda M, dikurangi K pangkat 3 sama dengan 6. Jadi Anda bisa perhatikan di situ lambdanya itu semakin turun dari lambda pangkat 3, lambda dan M-nya kan turun. Lambda pangkat 3, lambda pangkat 2, terus lambda pangkat 1, terus hilang. Nah, K-nya itu naik ya. Dari nggak ada K, lalu ada K pangkat 1, ada K pangkat 2, dan ada K pangkat 3 di situ. Nah, dari situ nanti Anda masukkan, kalau misalkan mencari akarnya, itu Anda masukkan nilai-nilai ininya saja. Anda kalau ini derajat 3 berarti Anda menyelesaikannya dengan menggunakan polinomial derajat 3. Jadi di kalkulator cari polinomial derajat 3. Lalu yang dimasukkan nilainya adalah nilai apa namanya satuan yang ini aja. Jadi bukan yang variabel ya, yang apa namanya yang di depan lambda itu ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah 1, yang di yang A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan -4, C-nya adalah +6, dan D-nya adalah -1. Ya, sesuai dengan yang itu. Nah, itu kalau sudah Anda eh, apa namanya Anda hitung di kalkulator ya, tinggal mencet sama dengan pertama nanti dia keluar nilainya gitu ya. Sama dengan kedua lagi keluar nilai yang kedua, sama dengan lagi nilai yang ketiga. Dari yang ketiga itu nanti diurutkan dari nilai yang paling kecil ke yang besar. Itu nanti sama dengan nilai lambda 1 yang terkecil, lambda 2, dan lambda 3 yang terbesar. Jadi akar persamaan karakteristiknya ada 3, yaitu sesuai dengan DOF sistem, yaitu lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Nah, untuk mencari frekuensi natural, ini Anda bisa lihat, jadi frekuensi natural sistem pertama, frekuensi natural pertama itu sama dengan akar dari lambda yang pertama. Frekuensi natural kedua itu sama dengan lambda dari akar dari lambda kedua dan seterusnya. Jadi itu udah Ibu apa namanya berikan contoh untuk lambda 1 itu nilainya misalkan 0,18944 K per M. K per M itu harus ada ya. Ini adalah karena nilainya ini bukan nilai mutlak, jadi masih ada nilai K dan M yang belum kita dapatkan masih dalam bentuk variabel. Sehingga masih muncul ini. Ini jadi bukan unit, tapi ini adalah nilai K per M yang belum kita dapatkan. Ya. Jadi kalau bentuknya seperti itu, kalau kita sudah bentuk sistemnya dulu, kita ini berdasarkan bentuk atau ya bentuk atau model sistemnya. Nah, itu baru nanti kita dapatkan nilai
K dan M-nya. Itu kalau kita sudah tahu masanya berapa dan kekakuannya berapa. Tapi di sini masih dalam bentuk variabel. Kita kan masih nulisnya masih M, K gitu ya, belum nilai gitu. Nah, itu nanti kalau sudah itu, kalau kita mencari frekuensi natural pertama itu sama dengan akar dari lambda pertama, ya, diakarkan sehingga didapat frekuensi natural pertamanya itu adalah 0,43527 akar K per M. Jadi K per M-nya kita akarkan juga menjadi akar K per M. Jadi belakangnya masih tetap akar K per M. Jadi ini adalah contoh untuk sistem diskrit dengan orde 3 atau sistem diskrit 3 DOF ya. Jadi sampai mencari frekuensi natural system. Jadi di sini nanti kalau sempat saya buat untuk yang jadi kalau masanya ada dua itu atau order dua itu nanti pada waktu kita menyelesaikan apa namanya menyelesaikan determinannya itu tidak menggunakan sarus ya. Anda ingat ya kalau matriks itu kita menggunakan rumus apa ABCD itu ya. ABCD. Jadi AB dikurangi CD gitu ya. Nah, itu apa namanya? Itu harus Anda ingat. Jadi kepake terus gitu ya untuk mencari determinan untuk sistem 2 kali 2. 2 kali 2 itu berarti 2 DOF ya sistemnya. Kalau sistem 3 kali 3 matriksnya itu pasti sistemnya adalah 3 DOF. Nah, itu nanti untuk mencari determinannya. Nah, itu Anda harus ingat lagi cara mencari determinan dari suatu matriks 3 kali 3 dan 2 kali 2. Oke, ini. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Nah, ini yang kemarin ya kita bahas. Nah, ini ada lagi modelnya beda dari yang kemarin. Nah, ini Anda bisa coba di rumah. Nyoba sendiri untuk bahan apa namanya untuk latihan sebelum ujian. Jadi sampai kita ujiannya sampai mencari mode save system ya sebenarnya. Cuma mode save system ini nggak tahu nanti sempat nggak. Ya nanti kalau ini saya kirim lewat materinya aja seperti yang itu ya contohnya ya. Untuk mencari mode save system. Atau nanti sampai frekuensi natural nggak apa-apa ya. Jadi ini contoh kedua, ini ada kemarin kan kita modelnya ininya sebelah kiri ya. Kalau ini adalah ini diikat ke dinding sebelah kanan ya. Kalau Anda perhatikan ini ada K1, K2, K3, ada massa. Nah, untuk mengetahui berapa DOF sistem ini Anda lihat ini. Jadi dia berdasarkan konsentrasi massanya ya. Ini ada 3 konsentrasi massa di sini. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa sistem ini adalah sistem 3 DOF. Nah, ini Anda coba untuk latihan di rumah ya, nanti latihan sendiri. Nah, ini sudah ada kan, sudah
dibuat, nanti Anda cocokkan ya untuk matriksnya sama enggak gitu ya. Nah, nah kalau sama berarti sudah benar. Tinggal nanti K1-nya itu nilainya berapa. Misalkan K1 sama dengan 2K, K4 ini sama dengan K, kayak gitu. Nah, nanti baru bisa kita hitung untuk mencari frekuensi natural sistemnya. Nah, di sini kan masih belum. Ini cuma bentuknya K1, K4, kali ini. Nah, nilai K1-nya itu berapa? Itu masih belum didapatkan. Nah, kalau ini antara hubungan antara K1, K2, K3, dan K4 ini sudah kita dapatkan masing-masing, maka kita bisa menyelesaikan eh, frekuensi natural sistemnya meskipun nilai aktual dari K dan M-nya belum kita dapatkan. Jadi untuk mendapatkan frekuensi natural sistem, kita hanya perlu mendapatkan data nilai K ya. Ini untuk mendapatkan nilai data K masing-masing K atau dan data M ya, data data massa gitu ya. Jangan lupa nanti matriks yang didapatkan adalah matriks diagonal untuk M dan matriks simetri untuk K ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya cuma ini aja. Jadi nanti Anda boleh apa namanya eh, mencoba sendiri. Yang saya kirim juga nanti dicek ya. Siapa tahu ada yang salah gitu. Ada biasanya salah apa namanya tanda atau apa ya bisa dicek kembali. Nah, untuk kalau ini dindingnya di sebelah kanan ini ya untuk mendapatkan yang mana sih yang positif dan negatif yang Anda perlu tahu. Kalau yang K1, K2, K4 ini pasti ini ada posisi kesetimbangan ya, ada yang plus, ada yang minus gitu ya, ada yang tarik menarik. Nah, khusus untuk K3 ini arahnya kemana? Nah, nanti kalau Anda membuat FBD sistem arahnya salah, pasti hitungannya salah semua ya. Ya, jadi yang perlu diingat, yang untuk dihubungkan dengan restrain, restrain itu ini ya pengikat ini ya apa namanya? Khusus yang dihubungkan dengan restrain, sorry kok ganti. Nah, susu ini kelihatan ya. Khusus yang berhubungan dengan restrain di sini itu arahnya adalah lawan dari ala positifnya. Jadi misalkan seakan-akan kita tarik ke kanan gitu ya. Ini kan positifnya kita tarik ke kanan. Nah, positifnya kita tarik ke kanan, dia gaya pelawannya adalah ke arah kiri. Ya. Jadi kalau yang khusus berhubungan dengan restrain itu Anda lihat arah positifnya kemana. Nah, dia adalah gaya melawan untuk kalau arah positif kan seakan-akan kita gerakkan ke arah positif. Nah, gaya pelawannya itu arahnya kemana? Nah, itu adalah arah dari eh, pegas yang berhubungan dengan restrain atau yang berhubungan dengan apa namanya apa ini nyebutnya itu eh, yang berhubungan dengan ini ya apa ya kadang-kadang lupa saya. Kalau restrain ini apa sih dengan yang dinding ini ya diikat di dinding ini ya dengan tumpuan. Sorry. Jadi yang berhubungan dengan tumpuan ya. Ini kan tumpuan yang di sini nih. Tumpuan apa namanya? Tumpuan kaku ya di sini. Sehingga apa namanya? Ininya itu kalau arahnya ke kanan berarti gaya perlawanannya ke kiri. Jadi untuk K1 ini arahnya ke kiri. Ingat. Jadi
khusus yang berhubungan dengan restraint itu lawan dari arah positifnya. Jadi kadang-kadang sistemnya nggak horizontal gini ya, saya buat vertikal. Nah, itu tergantung nanti arah positifnya mana, ke atas apa ke bawah gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan restraint itu pasti lawan dari arah positifnya. Jadi kalau arah positifnya ke kanan, berarti yang nanti yang kalau misalkan pegasnya itu ada di antara restraint dengan massa yang digantung gitu ya. Berarti kalau positifnya ke kanan, berarti dia arah arah apa pelawan gaya pelawan dari pegasnya adalah ke bawah gitu ya. Itu khusus untuk restraint. Kalau yang lain kan ada di posisi kesetimbangan ya, di equilibrium. Jadi semua ada ke kiri dan ke kanannya itu ada. Seperti yang dicontohkan di apa namanya kemarin apa namanya contoh soal ya untuk menentukan EBD system. Oke, saya kira mungkin cukup sampai sini. Tapi ada satu lagi saya ingatkan, untuk yang K, model K ini ya, ini K tunggal ya. Nah, K ini kan ada yang bisa bisa dalam bentuk K-nya ini adalah pegas yang disusun secara paralel ataupun disusun secara seri atau gabungan seri paralel itu bisa ya di sini. Nanti K-nya. Nah, kalau K-nya modelnya ada paralel seri, nah itu Anda selesaikan dulu nilai K-nya. Tadi total K-nya ya dicari dulu di situ untuk mendapatkan nilai total K tunggal aja. Gitu ya, diselesaikan dulu. Nah, Anda masih ingat ya, kalau pegas disusun seri, disusun paralel, bagaimana menghitung K-nya. Nah, itu Anda pernah itu dibaca lagi. Nah, nanti soalnya bisa juga ini K-nya yang bisa paralel atau seri paralel gitu atau gabungan. Kalau ini kan tunggal ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi Anda mungkin kalau ini nanti step by step Anda pelajari itunya apa namanya untuk mendapatkan frekuensi natural system dari akar persamaan karakteristik yang berupa lambda ya. Jadi lambda dicari dulu nilai lambdanya lalu diakarkan. Akar dari lambda itu adalah frekuensi natural karena omega n kuadrat itu sama dengan lambda ya di situ. Oke, ada pertanyaan silakan. Soalnya kita langsung ujian ya selesai Ramadan ini. Nanti untuk sistem 2DOF mungkin kalau saya sempat nanti saya kirim seperti yang tadi. Saya kirim dalam bentuk apa namanya contoh soal gitu ya. Untuk yang kalau misalkan 2DOF gitu. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir ya. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan boleh Anda lewat grup gitu ya. Jangan jangan Jabri, kadang Jabri kelewat gitu ya. Di grup aja. Jadi biar saling mengingatkan juga ya, bisa dipantau teman-teman ikut belajar juga gitu ya. Baik, Bu. Ada pertanyaan silakan. Ini masih sampai frekuensi natural system. Jadi nanti kalau memungkinkan minggu depan itu saya kirim lagi untuk mencari mode shape system. Saya kirimkan itu nanti baru kita membahas mode shape systemnya. Jadi untuk minggu depan, kita Lebaran hari apa ya? Hari Kamis, Ibu. Hari Kamis ya. Nggak apa-apa ya Iya, Ibu, menjelang betul. Lebaran tetap belajar ya.
Jadi apa namanya nanti saya kirim untuk yang mode mencari mode save system. Tapi kalau misalkan nggak saya berikan mode save system berarti ujiannya sampai frekuensi natural saja. Ya, untuk satu DOF atau multi DOF. Jadi yang kemarin kan kita bicara tentang satu DOF, lalu kita bicara tentang multi DOF untuk sistem diskrit ya. Jadi untuk sistem continue dan apa namanya struktur. Jadi ada sistem continue nanti ada kita mencari frekuensi natural dari suatu struktur. Jadi struktur itu kayak misalkan Anda membangun suatu jembatan gitu ya, yang terdiri dari balok-balok kayak gitu ya. Jadi kita bisa menghitung berapa frekuensi natural dari setiap join atau setiap sambungan gitu yang ada di apa namanya komponen-komponen penyusun jembatan atau penyusun bangunan gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti kalau pertanyaannya bisa nyusun lewat grup, Anda pelajari dulu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat grup ya. Jadi kalau mungkin sekarang masih masih apa namanya masih membaca, masih apa namanya memantau dan memahami yang saya kirimkan, silakan. Jadi saya membuka itu pertanyaan di grup. Jadi tapi ya nggak mungkin nggak bisa langsung saya jawab nanti sebelum ujian pasti saya jawab ya. Ini ada ini apa ini absen. Absennya untuk minggu lalu dan ada yang belum saya absenkan memang minggu lalu. Minggu lalu dan minggu ini nanti saya fullkan ya semua saya anggap hadir. Ya, apa perlu dikirim lewat ini, lewat grup WA? Absen ya. Nggak apa-apa nanti saya kirim kalau sempat saya ini, saya apa namanya, saya download, nanti saya kirim kalau sempat ya. Ya intinya Anda semua selama pokoknya lebih dari 80% kehadiran sih masih bisa. Kalau nggak masuk sekali dua kali masih bisa ikut ujian. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada siap ujian ya, berarti ya. Bismillah nilainya bagus semua.